Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Tentu teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang menghormati orang lain. Dan saya meminta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini, dan ada banyak orang yang akhirnya dimerdekakan dari dosa oleh kebenaran dalam Kristus Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kita harus memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami keyakinan kita, agama kita, kepercayaan kita terhadap Tuhan Yesus. Kita tidak membela agama, tapi kita hanya meluruskan, membantah setiap tuduhan, ocehan, dan juga tafsiran-tafsiran liar dari oknum-oknum atau polemikus muslim yang lebih begitu menggebu-gebu untuk membahas dan menafsirkan Alkitab sesuka hati mereka. Pelajarannya mari kita lihat, jangan skip supaya dapat informasi yang lengkap dan berwawasan. Ini dia teman-teman videonya. Berisik ya anak ayam kau Zulkifli. Ya berisik kau. Kalau orang mau belajar beneran itu cukup diam aja. Wah lo mulut baca doang. Kalau masih mental buta huruf gak usah berlagak kau Zulkifli. Kalau masih mental buta huruf gak usah pecundang kau. Kalau keluar-keluar ngatain orang gak bisa baca tulis, gak bisa baca. Kamu pakai standar nabimu Zulkifli. Ya pakai itu standar nabimu, bisa baca tulis gak? Lo junjung-junjung. Lo mau junjung sampai setinggi langit. Gak bisa baca, gak bisa baca. Emang dasar gak mau belajar. Oh, Muhammad aja nggak bisa baca. Kitabnya Nabiku kamu nggak bisa baca. Kan? Iya, kitab dongeng. Itu kenapa? Kamu nuduh dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Di situ orang Kristen sih, orang. Oh, tenang. Ya, saya minta Ustadz diajarin Al-Quran dulu yang mengatakan Islam itu ajaran setan, Pak Ustadz. Silakan. Oke. Gak usah pakai timer. Saya kan cuma mau belajar di sini. Saya kasih panggung kepada Pak Ustadz untuk menjelaskan Islam sepuas-puasnya. Enggak. Ini harus dua arah. Ini harus enggak. Kelas kiamat bahas Kristen mana bisa dia. Harus dua arah. Enggak. Saya nggak mau bahas Kristen. Kalau sama kiamat saya mau bahas Islam. Dia ini pakar kok, ulama dia. Profesor Al-Quran, lulusan Kairo. Kalau menggunakan timer. Nggak perlu, saya nggak butuh. Saya santri di sini. Udah, kiamat ini guru saya, ustadz saya. Jangan mau kemakan otak fisik mereka di dua arah aja. Masa kamu ragukan kemampuan keislamannya dia? Gimana sih? Saya di sini murid. Saya murid di sini. Saya muridnya Kiamat belajar Al-Quran. Nah, silakan Kiamat, Pak Ustadz. Diskusi. Assalamualaikum, Pak Ustadz Kiamat, silakan. Nggak bisa. Arjuna, Bang Arjuna, yang lain bisa nggak diturunkan? Yang lain ini Mbak Lina diturunkan aja. Saya di sini sebagai santri mau belajar kepada Pak Ustadz Kiamat. Ya, silakan Pak Ustadz. Kalau mulai dari perintah saya, kalau perintah saya sudah bilang mulai, berarti tidak boleh ada yang bicara satupun. Baik. Iya. Oke. Bang Kiamat sudah siap. Bang Kiamat sudah siap. Oke, iya. Ya, mulai dari sekarang. Silakan Bang Kiamat, dan tidak ada satu kata pun yang memotong pembicaraan Bang Kiamat sampai selesai. Jangan pakai timer lah. Saya kan murid di sini. Gimana sih? Kalian kan jagokan Pak Ustadz kita ini. Ngapain ini perempuan ngapain orang mau belajar Islam kok maksa kali. Oke. Dengar. Saya mau belajar sama Pak Ustadz ini gitu. Dengar. Tadi saya sudah bilang, kalau ada yang memotong baik Bang Kiamat atau Bang Suma, maka saya akan turunkan. Kalau Bang Kiamat memotong, saya ini nggak mau belajar, Bang Arjuna. Saya mau belajar kepada pakar Islam gitu loh. Bang Suma sih? Bisa diam nggak? Bang Suma bisa diam nggak? Ini aturan ya. Silakan. Ketika dimulai pembicaraan satu kata pun yang dikeluarkan oleh Bang Suma, saya akan turunkan. Demikian pula. Kenapa kayak begitu, Bang? Oh, nggak bisa. Saya kan mau belajar. Dengarkan. Dia kan ini ahli. Silakan. Satu kata pun abang keluarkan. Iya, ajaran kasih begini ternyata ya. Padahal ini bahasa Al-Quran loh. Mau kemana sih? Ini bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran panik. Bang Suma, kalau tidak mau dengar peraturan saya di sini sampai menggunakan kata silakan, baru
Bang Suma mengeluarkan satu kata pun. Jadi tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Bentuk kata apapun nggak boleh. Baik atau tertawa atau meong, itu saya akan turunkan. Oke, silakan. Mulai dari sekarang. Begitupun sebaliknya, ingat ya. Begitupun sebaliknya. Mulai dari sekarang. Silakan Bang Kiamat. Oke. Silakan Pak Ustadz. Ini ada ya. Iya. Saya langsung masuk ke sirah aja deh. Loh, kenapa enggak di Al-Quran? Al-Quran dulu dong. Aduh, belajar. Nanti dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Saya maunya di Al-Quran dulu. Itu terlalu Sebentar ya, host. terlalu lewat itu. Saya belum sanggup di sana, Pak Ustadz. Sebentar. Kiamat, kamu cek dulu chat. Kamu baca dulu, cek dulu chat. Ini kita harus dua arah. Kita nggak bisa satu arah. Kita juga harus beritakan Injil. Ini kalau Quran kan nggak penting banget. Ini penonton kita juga ada orang Kristen. Loh. Saya mau belajar sama pakar Al-Quran ini. Cuma. Kenapa jadi takut ini? Bukan takut. Mumpung ini banyak orang melihat. Kita edukasi juga. Nanti kan aku tanggapin. Iya, betul. Makanya dua arah ya. Pakar. Bang Kiamat yang diminta pertama dari Quran, setelah itu baru hadis. Iya, betul. Terlalu tinggi kalau bahasa Al-Quran dulu, Pak Ustadz. Jadi kita layani. Kalau dua arah nanti terkubur nanti si Rati di sini. Kalau dua arah memberitakan Injil. mati mendadak nanti dia kalau menunjukkan Yesus itu bunuh diri gitu loh. Yesus bunuh diri nanti dia. Nanti ini kan colong-colongan gini loh. Udah apa baik. Nanti kalau bahas dua arah kutunjukkan bukti Yesus bunuh diri, mampus dia nanti. Al-Quran aja. Silakan Ustadz Rati, Ustadz Kiamat silakan. Enggak, nanti kamu mati mendadak. Aduh, nanti kau mati mendadak. Bahas Al-Quran aja. Kenapa Kiamat kau sudah mulai gemetaran? Suruh bahas Al-Quran. Apa? Ya udah bahas Al-Quran. Jangan boleh ke hadis. Ya. Teman-teman jangan dipotong. Ini aku lagi serius ya. Al-Quran dulu. Kalau sabar. Ini perkataan dari saya sebab begini. Kalau diminta lagi nih, hostnya yang dengar. Ini minta nanti dari Quran, setelah itu hadis, setelah itu surah, setelah itu tafsir. Silakan beliau. Aku ngerti kok. Jangan dipaksakan saya belajar terlalu tinggi, Pak. Saya belajar Quran aja dulu. Namanya anak sanawiyah SMP. Gitu loh, Pak. Ya, silakan Pak Ustadz. Aku mulai ya. Ya, Pak Ustadz. Kalau bisa dimulai begini Bang Suma. Kalau sudah dimulai, saya tidak mau suara satu pun bentuk suara keluar. Loh, ini proses belajar kok, yang lainnya kok yang sewot. Kalau nggak dibawa, gua moderator sini. Jadi kalau nggak dibawa. Gitu. Jangan diselamatkan Kiamat lah dari saya. Enggak, kalau Bang Suma juga gitu. Nanti kalau Bang Suma lagi bicara, satu pun bentuk kata-kata yang dikeluarkan oleh Bang Kiamat, saya akan turunkan Bang Kiamat. Nanti dia pura-pura bicara, biar di-kick, biar lari dari saya gimana tuh, Bang? Dengar. Kalau Bang Suma lagi bicara, lalu Bang Kiamat mengeluarkan kata meong atau apa-apa bentuknya. Kayak gitu. Itu gua turunin. Tunggu di bawah. Iya. Nanti gua naikin lagi setelah Bang Suma selesai bicara gitu. Oke. Ini saya panggil gitu. Ustadz juga sama Abang atau jangan? Ini cukup berdua saja, Bang. Oh iya. Oke. Ustadz Kiamat silakan. Ya, mulai dari sekarang ya, satu kata pun nggak boleh keluar ya. Kalau keluar turun dengar di bawah, baru itu naik lagi. Silakan, Bang Kiamat. Oke. Oke, kita mulai dari tema yang paling simpel dulu ya. Jadi saya itu sebenarnya mau membuktikan bahwa Islam ini merupakan kitabnya ya. Kitabnya ini merupakan kumpulan dongeng-dongeng. Salah satunya kita bisa lihat di dalam Al-Buruj ayat 4 sampai 8 ya. Jadi bunyinya gini, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Nah, ini nanti kita bisa lihat sampai ayat 8. Nah, saya mau langsung aja kita lihat asbabun nuzulnya. Itu ada di dalam sirah Nabi Pak Ustadz mau tanya dulu Pak Ustadz. Boleh dibacakan ayat? Gimana sih, jangan dulu dipotong, saya pakai silakan. Gimana sih Bang Suma? Saya mau Ustadz saya ini kapasitasnya. Gimana sih lagi dikasih kapasitasnya Pak Ustadz saya ini dulu, Pak. Bisa nggak dibacakan ayat Al-Qur'annya? Pak Ustadz. Bang Suma dibawa dulu. Nanti naik lagi Bang Suma. Silakan lanjut Bang Kiamat. Sebentar, Bang Suma naik lagi. Jangan kabur dari rukun ini. Aku monolog. Lanjut Bang Kiamat, aku naikin lagi Bang Suma. Aku monolog. Maksudnya aku naikin lagi. Biwas ya Dia dengar di bawah. Kita biarin aja bro, nggak usah terlalu dibatasin, ngapain sih?
Kan kita juga Masa sama menilai kan. potong gimana sih? Makanya harus Gimana bang? Kalau memang mau Langsung iya, makanya aku tunjukin. Mau pakai timer nggak? Itu ngeklik terus. Mau pakai timer nggak? Biar enak. Bos, mau pakai timer nggak? Biar enak. Makanya kamu jangan dipotong satu kata pun, kan gua udah bilang jangan dipotong satu kata pun. makanya Selesai. pakai Gimana? makanya pakai timer. Makanya pakai timer. Makanya Dikasih pakai tahu. timer. Kita tuh udah tahu di Nggak, apa namanya, nggak disiplin sekali gitu maksudnya. banget Makanya gua bilang pakai disiplin tadi, gimana sih? Iya, Bagus, tapi kita bagus, tahu bagus. itu nggak disiplin kakak host, makanya kita bilang pakai timer dari tadi, gitu loh. Baik semua, gua udah undang tuh. Makanya gua Bos, saya ini siswa di sini mau belajar Al-Quran. Bisa tapi berisik banget cuy. Ini guru dengan murid, saya mau bertanya, dibacakan dulu dong ayatnya. Bang Suma, aduh, sampai selesai. Mau membahas Al-Quran itu, dengarkan. Mau bahas Al-Quran, Pak Ustadz bacakan ayatnya. Ya silakan Pak. 4 sampai Ya 8 silakan, silakan. Oke. Binasa. Oh, bukan. Itu Anda membaca terjemahan. Saya baca Al-Qur'annya, minta dong baca Qur'annya supaya saya tahu Kapasitas Bapak ini memang pantas. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Silakan. Silakan Pak Ustadz. Pak Ustadz silakan. Bacakan dulu Al-Qur'annya Pak Ustadz, baru baca artinya. Inovasi Arab, Pak. Supaya saya tahu kapasitas guru saya ini itu dulu. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pengajar-pengajar Islam itu Pak Ustadz minimal bisa baca Quran. Itu pengajar-pengajar Quran Pak Ustadz. Sebetulnya nggak berani dari tadi cuma Pak Ustadz, beginikah kapasitasmu Pak Ustadz? Kan sama orang Kristen. Kalau Pak Ustadz, beginikah kapasitasmu? Mau membahas kitabnya orang. Kamu mau membahas kitabnya agama Islam tapi nggak bisa membacanya gitu Pak Ustadz. Itu sebetulnya Oh, Ustazah Rati mau bahas kitabnya orang tapi membacanya nggak bisa. Begini. Oh, yang comor itu Pak Ustazah, karena Pak Ustazah nggak bisa baca kitabnya Islam tapi selesai bahas Islam. Iya, Mbak Salonnya apa sih? Ayo Ustazah Rati, kalau Anda itu mau bahas Gimana kamu sama pisang? Aduh Pak Rati, kenapa Pak Rati mau bahas Islam tapi tidak bisa baca kitabnya umat itu? Masih berani sama saya. Dapat dua arah aja dia Mbak Rati ini saya persilakan bahas Islam Mbak Rati. Mau ketemu sama saya. Mbak Rati, saya dengar dulu. Surah 8 ayat 12-13. Bang Kiamat dengar dulu. Gini loh, kalau Suma mau baca ayat Arabnya, silakan Bang Suma bacakan. Nanti terjemahannya Bang Kiamat yang bacakan. Itu aja. Seperti tadi. Begini loh, Anda mau membahas Islam, kitab saya, tapi tidak bisa membaca kitabnya. Islam itu tidak bisa dibodohi. Mbak Rati, mau ngajarin Islam, baca kitabnya Islam nggak sanggup. Gimana, Mbak Rati? Ini kamu kan Islam, kamu yang baca Arabnya cuma, kamu yang baca Arabnya karena kamu yang Islam. Begitu. Bang Arjuna, kapasitas seorang guru, kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Bang Arjuna, kamu yang baca Arabnya. Kamu yang baca aturan di sini. Saya bukan guru di sini. Si Rati ini gurunya. Aku yang baca aturan di sini. Kamu yang Islam, kamu yang baca Arabnya. Iya, tapi kan guru Al-Qur'annya Rati, bukan saya. Karena begini, karena Kiamat. Yang guru Al-Qur'an kan Rati, bukan saya. Kenapa saya enggak? Karena Bang Kiamat dia bisa baca Arabnya, nggak cocok, nggak terbiasa. Bang Kiamat, Mbak Rati ini yang mau mengajar Al-Quran. Kamu yang baca Arabnya, karena Bang Kiamat. Katanya dia guru. Dia mengajar Al-Quran. Saya mata-mata begitu. Saya sudah sampai mau jadi murid. Muhammad. Ya, suruh guru saya lah baca. Muridnya macam apa? Dia nggak kamu yang baca Arabnya dulu. Dia nggak dulu.
Arjuna, dia ini kan guru. Siap-siap. Dia mau mengajar Al-Quran katanya. Ya, bukti Dia memang guru, tetapi dia itu tidak buktikan kalau dia punya kapasitas. Tapi dia memang guru, Kapasitas untuk bahasa Al-Quran. dia memang guru, tetapi dia tidak bisa baca Arabnya. Silakan. Ternyata dia tidak bisa baca. Begitu, maksudnya gitu Bang Arjuna. Terus dia mau bahas gitu. Bang Arjuna. Di Islam itu Bang, untuk menjadi guru Al-Quran minimal bisa baca. Itu standar di Islam. Dia bukan Islam. Ya makanya berarti dia tidak punya kapasitas. Berarti dia tidak punya kapasitas bahas Islam. Begitu. Berani menghadap. Berat. Masa ada yang orang mau mengajarkan Al-Quran, mau mengajarkan Al-Quran, tapi membacanya pun tidak bisa. Kalau baca sendiri, Emang ini gereja. Emang punya saya jemaat Kristen. Emang saya umat terjemahan. Di Kristen begitu. Islam enggak. Kalau membahas Islam harus bisa baca dulu, baru bisa jadi ustazah. Ini membacanya ada nggak bisa. Aduh, Rati. Teman saya cuma kiamat sebentar. Juma bisa mendengarkan orang kan? Bisa mendengarkan. Ya, bisa. Ya, enak. Kan tadi saya sudah katakan. Iya. Ini biar enak, dua arah, nggak ada bisa. Mbak Lati ini nggak ada ilmunya, nggak ada. Cuma kupingnya dua, mulutnya satu. Oke, anak-anak, kupingnya dua, mulutnya satu. Jadi bisa mendengarkan lebih baik. Saya mau jadi murid di sini loh. Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca kitab. Gimana itu? Oke, sebentar ya Zuma, sebentar ya. Ini biar enak. Ini dua arah, nggak ada yang murid, nggak ada yang guru. Loh, jangan kabur. ini orang setahu tentang Islam. Ini orang setahu tentang Islam ini. Ini orang setahu tentang Islam. Coba. Usama adalah seorang budak perempuan loh. Gitu. Tapi itu kan bahasa Indonesia, guru. Ustazah itu kan bahasa Indonesia. Coba tunjukkan kitabnya dong, terus bacakan. Saya ambil alih ya, Ustazah, kami umat Islam tidak belajar dari liling kubdi, Ustazah. Coba bacakan kitabnya langsung dong. Coba kitabnya langsung dibaca dong, Ustazah. Ini saya ambil alih. Ustazah dibacakan kitabnya dong, supaya saya paham betul bahwa Ustazah ini memang pantas jadi guru gitu loh. Silakan Pak Ustazah. Pak Ustazah, tunjukkan dulu kapasitasnya, Pak Ustazah. Silakan. Iya Mbak Kipling. Iya Mbak. Masing-masing 5 menit. Enggak, cuma kelamin. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tahu loh. Kamu itu kalau mau debat masing-masing 5 menit. Nggak ada orang yang memotong ya. Saya tidak mau debat, saya mau belajar Al-Quran. Tapi ternyata gurunya nggak bisa baca Quran. Saya mau belajar Al-Quran sama Mbak Rati, tapi ternyata dia nggak bisa baca Quran. Gimana itu Mbak? Cuma takut debat dengan kiamat ya? Bukan, saya justru saya mau belajar sama Kiamat ini. Enggak. Kalau kamu mau, saya mau belajar ke Mbak Kiamat karena dia adalah pakar Al-Quran katanya. Katanya dia pakar. Nah, saya mau diajarkan. Oke, kalau itu betul. Nah, itu kan terjemahan. Mbak, itu kan terjemahan, Mbak. Itu kan terjemahan, Mbak. Kalau yang Mbak bacakan ini betul, dari mana sumbernya, Mbak? Mbak, sumbernya dari mana informasi ini? Informasi ini dari mana, Mbak, informasinya? Mbak, itu kan bahasa Indonesia. Itu kan bahasa Indonesia, Mbak. Nah, sekarang bisa enggak sumbernya, kitabnya dari mana? Ayo, Mbak Rati, coba sumbernya dari mana? Itu kan yang Anda tunjukkan dari link. Nah, coba di kitabnya yang ori ada enggak? Bisa bacakan enggak? Ayo Mbak Rati, bacakan saya dong kitab aslinya. Ya, kalau mau belajar itu ya jangan bawa otak buta huruf. Belajar, tenangkan Tadi ini gurunya buta huruf. Keluar ya. Disuruh baca Qurannya nggak bisa. Belum siap Zulkifli.
Zulkifli. Kalau mau belajar itu tenang Zulkifli. Ini yang buta huruf disuruh baca. Zulkifli. Yang disuruh baca Quran nggak bisa. Kapan tenangnya Zulkifli? Belajar tenang dong Zulkifli. Iya, saya mau belajar. Zulkifli, belajar tenang Zulkifli. Ya, ini kan buatan tapi keluar-keluarnya. Saya mau dibacakan dari sumber asli. Bisa membaca tulisan sama sekali. Kenapa Kipli? Saya mau baca aslinya. Zulkifli, tenang. Kamu repot-repot. Saya mau kapasitas guru saya. Diam dulu kalau belajar kau. Apakah dia pantas bahas Islam? Zulkifli. Syarat dia menjadi guru itu harus bisa baca. Bocil juga tahu Zulkifli. Harus bisa baca kitab doang. Mana kebenaran? Kitab Bundulnya dibaca. Loh, cuman berdusta keluarga. Kalau memang paham Islam. Liar. Itu. Tadi nggak ada Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar. Ternyata nggak bisa baca. Mau belajar kok belajarnya berotak liar. Gimana mau ngajarin Islam? Baca belagu. Belajar kitab Islam nggak bisa. Kalau masih mental buta huruf. Aduh. Itu mah mereka cocok buat terjemah. Udah. Di Islam gak laku berarti. Buta huruf gak usah belagu. Berarti kamu gak laku di Islam. Buta huruf aja beraga kau. Kamu hanya bisa menyesatkan Cuma kalau masih mental. sesama umat terjemah. Kau Zulkifli. Si Ranti tuh buta huruf tuh. Cundang kau. Gak bisa baca Quran. Beraga. Oh, mau belajar. Diam. Belajar diam kau. Belajar. Kalau masih berotak liar. Oh, ngapain? Bahas kitabnya orang tapi gak bisa baca. Buta huruf aja beraga. Pecundang. Bahas Mau belajar. bahas Al-Quran gak bisa baca Quran. Keluar belajar. Parah ini. Mau belajar. Bahas. Belajar kan kau dari tadi lo. Aduh. Huruf aja belaga. Mental buta huruf aja belaga. Buta huruf itu yang gak bisa baca. Mana cara kalau bisa tulis? Lo pakai standar nabimu sendiri aja gak bisa. Oh, nabiku. tulis. Nabiku guru besar. Sama nabimu yang gak bisa baca tulis. Nabiku guru besar. Gak usah belaga. Masih mental. Nabiku itu Masih dia yang mengajarkan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di Islam itu mau belajar dari ajaran beliau. diam kalau masih mental Itu mental buta huruf. ini loh, kenapa dimaki? Cuma apa baca doang. Kiamat jangan dimaki-maki buta huruf dong. 24 jam beragak masih mental buta huruf. Oh, bahasa Islam nggak bisa. Oh, mana ada? Nggak bisa baca kitab Islam. Belajar tuh dia. Parah ini, parah. Oh, belajar Parah. Cinanya berkedok Bahas Islam tapi dari tadi tidak bisa baca kitabnya. Mau belajar. Semakin ramai mualaf. Belajar berotak liar. Belajar berotak berzina. Ternyata kiamat nggak bisa baca. Makin ramai syahadat. Zulkifli. Orang sudah tidak bisa dibodohi. Ya, lebih ini sama Tuhan. Sudah bukan zaman penjajah. Berisik. Indonesia sudah merdeka. Anak ayam. Nggak bisa lagi dibodohi Berisik doang anak ayam. sama kitab penjajah. Bapaknya berisik. Kitabnya penjajah nggak laku lah. Oh, mana kalau masih mental buta huruf atau pecundang? Kalau mental buta huruf. Jangan dikatakan Mbak Rati. Mbak Rati tidak bisa membaca. Bahas Islam tapi nggak bisa membaca. Aduh, gimana? Belajar diam kau. Mau belajar, mau ngajar. Namanya mau belajar. Ngajar tapi nggak bisa. Dengarkan Zulkifli. Bagaimana ceritanya ada belajar berotak liar. mau jadi guru tapi nggak bisa membaca? Pitik, tahu nggak kau? Mana ada? Jadi guru tapi nggak bisa membaca. Coba kejar kita. Jadi guru tapi nggak bisa membaca. Curiannya Zulkifli. Oh, pecundang. Udah ya. Anak Islam itu dari tahun diajar Malu-maluin lah kalian berdua. nggak ada ilmunya, membaca pun nggak bisa. Membaca saja tidak bisa. Kau menipu. Langsung saya buktikan Quran itu cuma kitab Gaya-gayaan bahasa Al-Quran. Gaya-gayaan bahasa Al-Quran. Tapi tidak bisa baca Quran. Tidak bisa jelasin.
berotak liar. Buktinya kamu berotak liar. Kalau kamu Bahas Islam, tidak bisa baca kitab. kamu berotak liar, Zulkifli. Modal jangan Kau bahas Islam tapi nggak bisa baca kitab Islam. 1000. Tulis nabimu sendiri nggak bisa baca tulis. Nabiku tidak bisa baca tapi dia sedang mengajarkan Islam. Apa yang ditemukan ilmuwan, apa yang ditemukan ilmuwan, beliau sudah uraikan. Tulis lupa ingat. Sudah, Bang Arjuna, turunkan aja udah. Mau jadi Islam ini gak ada ilmunya. mau jadi guru, nggak bisa baca. Mau jadi guru, mau bahas Islam tapi nggak bisa baca. Nabinya sendiri nggak bisa baca tulis. Pada liar. Wah, yang pengikut apa? Junjungannya saya nggak bisa baca tulis. Di rumah orang Kristen mau belajar gelegek gemis kayak pengemis Zulkifli. mau belajar. Berisik kayak anak ayam kau Zulkifli. Ya berisik kau. Kalau orang mau belajar beneran itu cukup diam aja. Wah, lo mulut baca doang. Kalau masih mental buta huruf gak usah berlagak kau Zulkifli. Kalau masih mental buta huruf gak usah pecundang kau. Kalau keluar ngatain orang gak bisa baca tulis, gak bisa baca. Kamu pakai standar nabimu Zulkifli. Ya. Pakai itu standar nabimu bisa baca tulis gak? Lo jujung. Lo mau jujur sampai setinggi langit. Gak bisa baca mah gak bisa baca. Emang dasar gak mau belajar. Oh. Muhammad aja nggak bisa baca tulis. Kitabnya Nabiku kamu nggak bisa baca. Kan. Iya, kitab dongeng. Itu kenapa? Kamu nuduh dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Di situ orang Kristen sudah orang beriman. Mana Quranmu itu? Dari mau bahasa kan dicomot tapi sesembahan. nggak bisa baca Al-Quran gimana? Mana kamu ini? Ajaran Kamu mau mengulas sesuatu. Nggak ada sunat perempuan Muhammad. Mau mengulas, tapi kamu nggak bisa. Perempuan. Gimana sih? Gimana ceritanya ini Mbak? Iya, saya tahu Quran itu kumpulan. Nggak Rati. Makanya kamu kalau mau ketemu saya, Kamu katakan dongeng tapi kamu nggak bisa baca. Tidak kaidahmu nggak berani. Gimana ini toh? Sembunyi dia di bahasa nggak Arab. bisa baca. Kamu sendiri nggak bisa bahasa Arab. Kitabnya nggak bisa kamu baca. Kemarin sama saya. Tapi kamu terjemahkan, kamu salah. Sosokan. Itu sosokan memang orang kamu nggak ada Di Islam itu ya, inilah junjungan Islam. usia 1 tahun Ini jangan sudah kalau gini. diajarin. Gak berkelas banget tau. Cuma Di Islam nggak malu. usia 1 tahun sudah diturunin aja nggak kamu ini ngaku pengajar itu Cuma kamu mau debat bahas Al-Quran nggak bisa baca. Kalau mau debat jangan nggak kelas kayak gini. Jangan nggak kelas. Masih pagi. Islam masuk Kristen dia, makanya dia ini sama ini standar nabimu sendiri yang gak bisa baca tulis itu. Kalau masih mental buta huruf gak usah pecundang kau Zulkifli. Ayo. Udah turun. Orang udah. Iya. Kenapa diturunin? Iya, orang kayak begitu nggak ada ilmunya. Zulkifli itu nggak ada ilmunya. Jadi kalau sama saya itu tadi mancing-mancing, ujungnya apa baca dulu Arabnya ya gitu. Nggak ngerti dia mau Aku dikasih Qurannya, bacain lo mau dikasih hadisnya. kejang-kejang. Nanti kau bacain lo kejang-kejang Zulkifli. Sini kau bacain. Oh, kau bacain ayat kursi, ayatnya kau baca. Nanti kursinya tuh kau lempar ke mukamu Zulkifli. Ayo. Udah. Cemplok udah. Dari Ibu Cemplok nggak usah mau habis-habisin tenaga lah orang kayak gitu nggak boleh. Kebiasaan. Tadi tuh gini loh, teman-teman. Aku tuh mau nunjukin ini barangkali Mpok Cemplok mau apa cari tahu. Ini di dalam Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hisham. Ini teman-teman Muslim. Ya, Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Jadi di sini ada suatu kisah yang tadi kalau misalkan Zulkifli berani. Ada Sirati bahas-bahas hadis. Ini siapa lagi? Ada Sirati bahas-bahas hadis. Islam. Sirati bahas-bahas hadis. Aduh, Sirati bahas-bahas hadis. Ayo, Dulu Pak, soalnya Kejang-kejang. Belajar diam dong. bahas-bahas hadis. Bahas-bahas hadis. Ya, kejang-kejang. Titik gimana kamu ini? Nggak ada. Kok nggak ada akunnya sih? dia goib. Di gua nggak ada akun. Gak ada akunnya. Doubling gitu. Yakin dulu bro. Iya. Mana bisa klaim kick aku? Hah? Nggak bisa klaim kick aku. Iya, Tumbangkan rumah dulu. Apa kayak dia ya? Kok dia? Jadi gini aja teman-teman. Aku mau nunjukin ya. Bentar. Baik. Aku mau nunjukin. Jadi di sini Fabian ya. Fabian itu seorang yang beribadah pada hari Minggu. Nah dia nanti kalau di bawah. Jadi dia kalau hari Minggu ini nggak bekerja. Nah di bawah ini dia ini kepercayaan itu Trinitas. Ya. Jadi Trinitas ini kan merupakan dogma yang dikonsilikan, hasil dari konsili. Nah
kita dapati kenapa orang Kristen itu ibadah pada hari Minggu ya, karena pada hari Minggu itu Yesus itu bangkit. Jadi di sini didapati Faimion ini, dia ini sholat apa? Ya sholat Kristen itu sholat. Nah, jadi orang-orang Najran ini awalnya jadi penyembah berhala, ya dia ini menyembah orang-orang Najran ya, kurma yang tinggi ini. Kemudian dari kehadiran Faimion ini, orang Najran ini langsung berubah memeluk agama dari Faimion ini. Ya ini agama apa? Agama yang dikatakan di sini apa? Yang disyariatkan oleh Nabi Isa bin Maryam. Ya, setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang mana mereka timbul ini ajaran Trinitas, yakni jadi dari Najran agama Kristen muncul di Arab. Nah di sini ada tokoh yang namanya Abdullah At-Samir, atau kalau nanti tokohnya ini nama lainnya adalah ini Santo Aretas ya. Iya, Santo. Jadi aku tunjukkan dulu ini. Jadi kalau Zulkifli tadi mau dengan tema ini ya langsung, ini barangkali nanti silakan dipelajari ya. Nih, Makanya kan aku tadi bilang Semuanya mana nih? Semuanya mana nih? 5 menit. Nggak bisa tuh pakai ini. Goib, dia goib. Ini Ini masih bahas tentang varietas. Ya, wait. Jadi ini Santo Aretas ya. Yang mana Santo Aretas ini selalu dirayakan sebagai Ini semua dong ke sini. ya sosok yang memang dibunuh ya. Dibunuh di ini nama lainnya nih Santo Abdullah Ibnu Ka'ab Santo Al-Harits. Di mana dia merupakan pemimpin umat Kristen Arab di Najran yang dibantai bersama sekitar 4.000 orang Kristen Arab yang namanya tidak tercatat, yang mana dia dibunuh oleh Yusuf bin Nuwas, pimpinan Yahudi di Yaman. Nah ini ada nanti di dalam Quran ya. Nah terus gini, ini kita lihat aja ya. Jadi di sini ada Santo Aretas ini ya. Setiap kali Abdullah bin At-Samir ini melewati penghuni kemah Faimion, ia tertarik kepada sholat. Jadi memang Santo Aretas ini memang sholat, yang mana dia orang Kristen mula-mula memang memegang tradisinya. Misalkan Ortodoks, itu mereka ini masih sholat sampai hari ini. Dan inilah yang kemudian menjadi orang-orang Najran ini memeluk agama Kristen, yang mana waktu itu jadi mayoritas. Yang mana di sini dikatakan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam, katanya gitu. Jadi ini pertanyaannya, kok bisa di sini dikatakan hukum yang diturunkan Allah SWT, sedangkan kata Allah ini kan sudah ada dalam rumpun Semitik dari abad 3. Jadi ini merupakan kata Allah ini sudah pernah dipakai di dalam kekristenan terlebih dahulu, tetapi kemudian di dalam catatan sejarah, ya sejarah di dalam Sirah Nabawiyah, di sini dikatakan demikian. Dan terjadilah ajaran Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang Kristen di tempat lain. Nah, di sanalah asal usulnya. Nah, kemudian apa yang terjadi orang-orang Yahudi? Kiamat di Kisah Para Rasul juga sudah ini kok ada pemberitaan Injil kan itu udah ke bangsa Arab dan para rasul. Kisah Rasul itu juga ini menggunakan bahasa Arab. Makanya saya bilang tadi sama Juma, kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada. Jadi jangan sok-sokan mengklaim Allah itu kata yang ada dibawa oleh Islam. Jangan mengatakan seperti itu. Islam itu salah besar. Kata Allah itu udah dipakai sebelum Islamnya ada. Itu kalian harus tahu ya. 1 Korintus 4 sampai 6 juga. Allah itu tapi versi Arabnya ya. Iya. Bentar ya bro ya, aku kelarin dikit. Ini jadi ini perlu tahu, ini suatu something wrong yang barangkali banyak yang nggak ngerti. Ya. Jadi kemudian Dunuas ini, yang raja yang tadi aku tunjukkan ini ya, Raja Dunuas yang bunuh Santo Aretas dan semua pengikutnya ini, itu kemudian menyuruh orang-orang Kristen Najran. Ini Ibnu Ishaq ini mencatat apa adanya. Ya, jadi kalau dalam kekristenan kata Allah ini merupakan sesembahan. Berbeda kalau di sebelah dikatakan pribadi yang kemudian dijadikan sesembahan. Itu perbedaannya. Nah, ini Dunuas ini itu menyuruh orang-orang Kristen ini untuk masuk ke agama Yahudi. Tetapi orang-orang Kristen ini malah mereka menolak. Mereka memilih lebih baik dibunuh daripada masuk ke agama Yahudi. Nah, lalu Dunuas ini menggali parit yang kemudian membakar sebagian dari rakyat Najran ini dan membunuh mereka dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Jumlah orang-orang Najran yang ia bunuh kira-kira 20.000 jiwa. Nah, kemudian dari kisah inilah ada ayat Al-Buruj 4 ayat 8. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jadi yang di sini yang terlaknat ini adalah orang Yahudi yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang yang beriman. Loh, ini kok bisa orang-orang yang menganut Trinitas ini, yang mana itu adalah hasil dari konsili. Tentu ya, kenapa ada konsili ya? Karena banyak bidat-bidat yang berkeliaran gitu, makanya perlu ada konsili. Makanya nanti ada Trinitas itu tadi. Dan ya pasti orang Trinitas, orang beriman ini mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak mungkin enggak sebagai pengantara, sebagai anak Allah.
Nah, ini malah pertanyaan, kok bisa ada di dalam sini. Jadi kalau kalian nggak percaya, ya belajar, makanya belajar nih. Aku tunjukin. Silakan nanti dibaca sendiri Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Bahkan yang kemarin dalam bahasa Arab juga sudah dicek sih Trinitas. Jadi ketahuan ya, siapa yang nyomot ya, siapa yang niru siapa. Ya. Nih, Nah, kalian itu harus tahu Islam. Lagi silakan beneran. Jadi kalau aku sih menduganya gini. Memang kata Allah ini kan digunakan oleh orang Kristen juga di Arab sebagai gelar sesembahan. Nah, sedangkan junjungannya mereka ini itu berusaha mengangkat topik ini sebagai pengetahuan akan wahyu gitu. Walaupun mereka sebetulnya udah tahu cerita-cerita seperti ini gitu. Nah, kemudian Ibnu Ishaq ini sebagai seorang sejarawan yang dia nggak mempelajari Quran sedemikian, ya dia menuliskan apa adanya. Makanya minimal ada suatu kebenaran yang bisa diungkap gitu. Bagaimana mungkin orang Kristen itu, yang mana orang-orang ini mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu di abad 6 ya. Kemudian bisa dikatakan orang beriman di dalam kitab mereka. Nah itu. Jadi kalau nggak paham ya nanti pelajari. Ini ngomong siapa ya? Hostnya yang ngomong. Iya, halo. Kakak host. Suaranya Halo. Jadiin moderator dong, host. Halo. Jadiin moderator dong. Ya, Mat. Halo. Ya. Ini saya mau tahu ini Al-Baqarah ayat 138 itu. Ini dari Islam. Hah? Enggak. Kan Kiamat kan tahu dari mana nuzulnya itu gitu kan. Saya Kristen. Ya udah, kalau Kristen nggak usah dibahas. Ya udah. Enggak. Aku kasih tau kita dulu. Iya, maksudnya saya mau naik kiamat gitu. Ada nyambungnya ke hadis nggak itu ayatnya itu gitu kan, karena berbicara mengenai Kita nggak ada. Aduh ya ampun. Iya, enggak. Kamu kalau mau cari aku naikin dulu ya. Aku naikin teman-teman Islam dulu. Gini, aku kasih tau kitabnya, nanti kamu cari ya ini. Aja. Kalau kamu mau cari Asbabun Nuzul, ini download kitabnya ini. Imam Asyuti Asbabun Nuzul. Ya, nanti di sini bisa ini nanti ke hadisnya dan banyak yang dibawa sabar yang dibawa ganti ada abang Islam. Tolol Yesus ngentot anjing. Aduh. Hujat lagi dong, Pak. Aduh, biar. Lagi bang. Sekelas begini deh. Cuma mau bilang gitu. Cuma mau bilang gitu doang. Iya, live kok. Semuanya live, guys. Aduh, aku naikin lagi ntar. Dengar hujatan begitu tuh. Host jadi moderator gimana? Halo. Sebentar kekali nak. Aku mana si Cemplo yang mengingat aku. Cemplo kamu jangan bawa nabi ya. Pagi, Bapak. Cemplo kamu jangan bawa nabi ya. Pak. Dibilang lu bisa disemperin sama saya bisa kamu ya. Tadi yang barusan ngatain Tuhan saya gimana itu? Tadi yang barusan ngatain Tuhan saya gimana? Anda jangan melihat sebelah mata dong. Barusan sebelum Bapak barusan saya. Sebelum Bapak tadi nggak mendengar. Tuhan kamu iya, Tuhan kamu siapa sih sebenarnya? Gitu saya pengen nanya. Itu diskusi aja. Saya diskusi. Kok Cemplo itu narasinya kan ini. Ini Pak, masih Cemplo ini ya. Ini sistem ini kurang ajar. Lu udah bawa nggak kurang ajar. Kalau guru kamu juga nggak kurang ajar. Itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Umatnya juga untuk bisa huruf. Kamu itu jangan so tahu, jangan sebelah mata dong, Pak. Bapak bisa orang kurang ajar. Tadi yang sebelum Bapak ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Yang sebelum Bapak ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Yang ngatain Tuhan saya kurang ajar nggak? Turunin aja mas. Nggak mau Islamnya panas semua. Kurang ajar emang si Cemplo. Enak banget. Enggak kurang ajar. Terus yang kurang ajar nggak? Nah, sebelah mata. Yang mau diskusi aku sabar. Aku naikin pelan-pelan. Oh, Cemplok juga tadi dia nggak salah, kan memang kenyataannya baginda kalian itu kan memang buta huruf nggak punya. Ya seharusnya orang Islam itu harus pakai standar nabinya, jangan Zulkifli buta huruf cuma ini keluar ini. Jangan monolog, Pok Cemplok. Iya. Oh iya. Jangan ya. Aman lah. Kita mesti aman-aman. Mesti mereka ini mesti dikulitin sampai akhir zaman. Jangan malah kita urusan. Dan semoga hatimu terbuka dan lebih bertanggung jawab terhadap ajaranmu. Kalau kamu tidak yakin, ya udah, tinggal berpikir saja. Tetapi dalam kekristenan, keselamatan itu mutlak dari Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Dia datang dari surga untuk manusia supaya diselamatkan. Jadi jangan kepanasan, silahkan berpikir dengan waras sambil minum air putih supaya teman-teman tidak kepanasan dan tidak main tuduh dan tidak main klaim
tapi semakin sadar dan semakin pintar berwawasan untuk meyakini sesuatu. Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.